Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan LKM 5 tentang hak warga dan negara. Tugas dari dosen pengampu IR, Khairul Anam, ST, MT, PH, D. Selamat pagi Mas, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Salsila. Saya akan wawancara tentang hak dan kewajiban mengenai pendidikan. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa, dari prodi mana, dan angkatan berapa? Saya Syahdila Darama Hidayatullah, bisa dipanggil Rama, dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 22. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Anda pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini? Meratakan di pendidikan di Indonesia saat ini menurut saya kurang merata, hanya terjadi di Jawa dan Bali. Sementara yang daerah perbatasan dengan negara lain itu saya rasa kurang yuk. Bisa dilihat dari nilai UTBK kemarin yang kebanyakan yang tertinggi itu di Jawa gitu. Terus dari universitasnya juga yang universitas top-top itu berada di Jawa, Bali gitu. Ya. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Anda mengenai kebijakan pendidikan yang diberlakukan di Indonesia ini? Untuk pemberlakuan kebijakan pendidikannya saat ini menurut saya cukup bagus dalam meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia. Satu programnya yaitu Merdeka Belajar itu, dan juga ada guru penggerak itu. Jadi para guru ditingkat untuk berkembang juga gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Anda terkait pendidikan di Indonesia ini, Mas? Harapannya untuk kedepannya ya pasti semakin maju, dan pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan pendidikan tersebut. Sekian. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Permisi Mbak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Salsila. Saya akan wawancara tentang hak dan kewajiban mengenai pendidikan. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan nama Mbak siapa, dari prodi mana, dan angkatan berapa? Ya, perkenalkan, nama saya Resi Frala Angrestu dari Fasilkom, Prodi Teknologi Informasi Angkatan 21. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Kakak pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau menurutku pribadi ya, pendidikan di Indonesia itu kurang merata karena misal dari sekolah SD, SMP, SMA kan dulunya itu kayak ada sekolah unggulan lah ya yang bisa tahu. Terus kan akhirnya pemerintah pengennya merata dengan menggunakan zonasi. Nah, namun menurutku sendiri itu zonasi itu sama aja, malah kayak membuat sekolah-sekolah yang kita tahu unggul itu malah mungkin kualitasnya menurun gitu. Jadi menurutku pemerintah untuk meratakan dengan menggunakan zonasi itu enggak maksimal gitu loh. Jadi menurutku enggak merata sih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Kakak mengenai kebijakan pendidikan yang diberlakukan di Indonesia ini? Kalau untuk sekolah kan kayak sebagian besar untuk masuk sekolah kan zonasi ya, yang 50%. Aku kan gitu. Nah, itu kayak aku bilang tadi, aku nggak terlalu setuju adanya zonasi itu karena menurutku juga untuk meratanya itu nggak merata, terus kualitasnya sekolah kan jadi menurun. Terus untuk yang akhir-akhir ini kan ada yang universitas kan untuk masuknya itu dirombak lagi ya jalur masuknya, kayak SBMPTN yang cuma TPS. Itu juga menurutku kayak pemerintah tuh terlalu sering ganti-ganti gitu loh. Jadi jalur masuknya tuh terlalu banyak perubahan gitu sih. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Kakak terkait pendidikan di Indonesia ini? Aku berharapnya ya semoga lebih baik ya. Berharap semoga kayak petinggi pendidikan itu bisa lebih peka, kemudian bisa membuat program yang dapat meningkatkan kualitas tuh dari siswa-siswinya, bukan cuma dari sekolahnya. Terus menurutku juga durasi full day sekolah itu tuh menurutku nggak efektif, malah kayak bikin siswa-siswanya tuh capek, terus malas belajar, bosen panas-panas ya kan. Jadi menurutku itu sih, kayak pemerintah harusnya lebih peka, terus ya bikin buat kualitas siswanya, bukan cuma sekolahnya aja yang dipikirin. Itu aja. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, aku belum banget ini. Permisi Mas, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Salsila. Saya akan wawancara tentang
hak dan kewajiban mengenai pendidikan. Boleh perkenalan namanya siapa, dari prodi mana, dan angkatan berapa? Perkenalkan, nama saya Yondika Purnamartanto, saya dari Prodi Teknologi Informasi, saya angkatan 22. Nama saya Fazli Kurniawan, saya dari Prodi Informatika, saya angkatan 22. Nama saya Ulul Azmi, saya dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 22. Nama saya Ahmad Azril Amaldani dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 22. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut kalian pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya sih sangat bagus, karena di Indonesia tentunya masih banyak daerah-daerah yang belum sama lah pendidikannya, program pendidikannya. Ya menurut saya sangat bagus, itu saja. Selanjutnya, menurut Mas gimana? Ya mungkin kalau menurut saya untuk mungkin ke arah fasilitasnya ya mungkin yang kurang merata ya. Karena mungkin yang salah satu sekolah itu mungkin fasilitas sudah mencukupi, sekolah yang lain itu mungkin belum. Ya itu mungkin menurut saya. Jadi di fasilitas juga menurut saya. Kalau menurut saya pemerataan sih masih belum merata. Kalau dari Masnya tadi fasilitas, kalau saya mungkin ke tenaga pendidiknya. Karena banyak masih sekolah-sekolah itu yang kekurangan tenaga pendidik. Selanjutnya Mas, bagaimana menurut pendapat Mas? Kalau menurut saya sih sudah lumayan rata ya dengan digunakannya sistem zonasi itu. Jadi tidak ada sekolah yang gimana ya, maksudnya favorit gitu. Jadi muridnya itu rata gitu. Mungkin itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut kalian mengenai kebijakan pendidikan yang diberlakukan di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya sih sangat mendukung pendidikan di Indonesia. Contoh saja program dari MBKM. Program tersebut sangat membantu untuk mahasiswa di dalam dunia perkuliahan. Jadi mahasiswa dapat ilmu lebih luas lah daripada dunia perkuliahan sebelumnya. Itu saja. Kalau menurut saya itu pemerintah mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk meratakan tingkat pendidikan di Indonesia ini. Sebagai contoh mungkin dari program KIPK itu yang membantu teman-teman kita yang tidak mampu untuk ikut dalam perkuliahan, itu mungkin cukup membantu menurut saya. Selanjutnya, bagaimana menurut pendapat Mas? Pemerintah ya juga sudah mencoba untuk memeratakan pendidikan di Indonesia. Salah satu contohnya mungkin di tenaga pendidik yang terdaftar di PNS itu banyak yang mutasi ke daerah-daerah lain, ke daerah-daerah terpencil untuk mengajar di sana. Selanjutnya, Mohon maaf, boleh diulangi lagi pertanyaannya? baik, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana menurut kalian mengenai kebijakan pendidikan yang diberlakukan di Indonesia saat ini? Mungkin untuk tingkat SMA ke bawah itu perlu diadakannya pelajaran seperti etika atau apa, karena saya lihat sekarang ini banyak anak-anak itu yang misalnya bermain game itu sering mengeluarkan kata-kata kasar atau tidak beretika. Jadi bisa ditambahkan pelajaran seperti etika atau moral budi pekerti begitu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan kalian mengenai terkaitnya pendidikan di Indonesia? Harapan saya sih pemerintah dapat membuat membuat program pendidikan lah yang lebih bagus dari sebelumnya. Untuk dari saya harapan untuk di bidang pendidikan di Indonesia ini mungkin kebijakannya mungkin harus diratakan dan mungkin juga bersifat adil kepada seluruh masyarakat juga gitu, agar ya supaya seluruh masyarakat itu menerima ilmu yang sama dan rata gitu. Selanjutnya, Menurut saya di samping memeratakan pendidikan mungkin lebih ke menerapkan pendidikan itu sesuai dengan bakat dan minat siswanya. Jadi siswa itu bisa lebih ke menyukai pendidikan. baik, selanjutnya gimana Menurut saya meningkatkan kualitas saja sih. Baik, atas waktunya Mas. Terima kasih. Berikut kesimpulan dari kelompok 8. Baik, saya Koblih Dinivers Kesi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menyampaikan resum dari wawancara yang telah kami lakukan.
Undang-undang yang kami ambil adalah Pasal 31 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hasil resum wawancara adalah sebagai berikut. Poin pertama, menurut narasumber, pendidikan di Indonesia saat ini kurang merata. Dilihat dari UTBK kemarin, kebanyakan peraih skor tertinggi berasal dari Pulau Jawa saja. Dengan adanya zonasi juga membuat sekolah unggul kualitasnya menurun, serta tenaga pendidik pun tidak tersebar dengan baik. Poin kedua, kebijakan pendidikan pada saat ini sudah cukup baik. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendidikan melalui program-programnya. Namun, ada narasumber lain yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah seperti pergantian kurikulum sangat merugikan. Untuk tingkat SMA ke bawah, perlu dilakukan adanya pelajaran etika. Mengingat sekarang banyak anak-anak yang mengeluarkan kata-kata kasar di sosial media. Lalu untuk poin ketiga, banyak harapan baik untuk pendidikan Indonesia ke depannya. Salah satunya diharapkan pemerintah Indonesia dapat lebih peka terhadap kualitas pendidikan saat ini. Hal tersebut dapat diusahakan dengan memperbaiki dan menetapkan kebijakan pendidikan yang benar. Bukan hanya untuk sekedar percobaan, tapi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, perlunya kualitas pendidikan pada siswa, bukan hanya pada sekolahnya. Sehingga peningkatan terjadi tidak hanya kepada penampilan luar sekolah, namun juga ada peningkatan juga terjadi di SDM-nya, SDM para siswa-siswanya. Dari 3 poin tersebut, dapat saya ambil kesimpulan bahwa semua mahasiswa UNED tentunya sudah melaksanakan kewajiban dan menerima haknya sebagai warga negara, yaitu mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah juga telah memberi bantuan berupa biaya pendidikan seperti program KIPK. Artinya, pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Namun, perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap bantuan biaya pendidikan karena sering terjadi salah sasaran kepada penerimanya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kegiatan diskusi kelompok 8. For someone you don't even know what you could have done.